Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Untuk yang pertama kali ke channelku ini, hai, salam kenal. Perkenalkan aku Lady, aku sering bahas tentang motherhood dan lifestyleku sebagai seorang ibu yang menerapkan gaya hidup minimalis. Di video kali ini, aku mau sharing budgetingku di bulan Juni. Di sini aku udah buat plan with me di bulan Juni, tapi aku nggak sempet take videonya, jadi kita langsung aja ke pembahasan budget trackernya ya. Untuk income, seperti biasa, maaf aku nggak bisa kasih tahu detailnya ke teman-teman karena aku ngerasa segan dan tabu aja gitu. Lagi pula gaji serta pengeluaran tiap orang itu kan berbeda-beda ya. Di sini aku hanya ingin men-share caraku mengatur keuangan di tiap bulannya. Dan untuk saving ini aku udah sisihkan di awal sebelum aku membuat penganggaran bulanannya. Sementara untuk giving juga masih sama, kami beri untuk ibuku dan ibu mertua di tiap bulannya. Oh ya, sebelumnya aku mau cerita sedikit kalau di video sebelumnya itu aku baru upload video room makeover. Terus ntar kalau ada yang tanya, di bulan yang lalu kan aku nggak ada menganggarkan keuangan untuk makeover kamar dan nggak ada sinking fund khusus juga untuk itu. Jadi sumbernya dari mana? Nah, jadi sumbernya itu alhamdulillah 2 bulan yang lalu aku dapat giliran arisan bulanan Dharma Wanita yang tiap bulannya itu dipotong dari gaji suami. Dan barang-barangnya juga nggak terlalu banyak yang aku beli. Teman-teman bisa bandingkan dengan video kamarku sebelumnya. Jadi uang arisannya itu alhamdulillah cukup dan aku banyak nge-DIY untuk dekorasinya untuk menghemat anggaran. Jangan lupa ditonton ya setelah ini. Balik lagi ke pembahasan budgetingnya. Yang pertama di sini aku buat pay off debt, yaitu cicilan hutang dari gaya hidup yang kurang tepat yang aku jalani dulu, yang harus dibayarkan di tiap bulannya. Yang kedua, fixed cost, yang jumlahnya itu di tiap bulannya udah tetap, seperti pegangan suami, kemudian sinking fund untuk pajak mobil, lalu potongan kantor suami seperti iuran Dharma Wanita, koperasi, dan lain-lain itu udah dipotong sebelumnya. Tapi nggak apa-apa, tetap aku catat di sini supaya lebih terinci arah keuangannya. Untuk sinking fund pajak mobil 200.000, dan untuk wifi masih sama, aku bayar per bulannya itu 350.000. Untuk pulsa, bulan ini aku nggak anggarkan karena masih ada saldo di aplikasi Dana untuk langganan iCloud. Jadi aku hanya 12 kali untuk anggaran pulsa dan uangnya aku tambahkan ke tabunganku. Ketiga, variable cost. Untuk listrik juga masih sama, aku anggarkan 400.000, sementara untuk air aku anggarkan 50.000 karena kebutuhannya meningkat. Penyebabnya di daerah aku itu musim kering, jadi air sumurnya mengering. Jadi semua keperluan air itu dari air PDAM. Untuk bulanan dan groceries anggarannya juga masih sama. Untuk susu dan diapers Ayas juga masih sama anggarannya. Untuk dana tak terduga masih aku anggarkan 200.000. Nah, untuk refreshing di sini aku kurangkan dari 500.000 ke 300.000 dan 200.000-nya aku buat sinking fund baru untuk liburan. Dan sekarang aku mau postkan anggarannya ke kategorinya masing-masing. Yang pertama, car tax atau pajak mobil. Jadi di tiap bulannya itu aku save 200.000 dari target 2.400.000. Aku buat sinking fund ini supaya ntar bayarnya terasa lebih ringan karena kita nggak terasa menyicilnya itu tiap bulan. Dan aku buat tracker ini supaya menabungnya lebih semangat. Apalagi kalau aku udah arsirkan warna ke trackernya itu. Bisa nambahin mood aku karena ngerasa warnanya hampir penuh mencapai ke atas. Itu tandanya target aku hampir tercapai. Sinking fund kedua yang baru aku buat adalah travel fund atau sinking fund untuk liburan, dan target waktu tabungannya ini belum tahu sampai kapan. Intinya ini untuk tambahan pegangan nantinya. Soalnya aku belum tahu liburannya itu kapan. Disesuaikan dengan cuti kerja suami dan situasi dan juga kondisi terbaik untuk liburan di sana. Insya Allah kalau ada rezeki aku pengen sekali ke Sabang karena dari pengantin baru dulu belum kesampaian karena alhamdulillah kami cepat diberi momongan, jadi ke Sabangnya masih di pending hingga sekarang. Sekarang kita isi budgetingnya ke dompet pintar berdasarkan posnya masing-masing.
Di sini aku menggunakan metode kaki ibu. Aku perlahan tapi pasti mempelajari dan menerapkan metode ini dalam penganggaranku. Dan cara penerapannya dari metode kakek ibu ini adalah pertama, kita harus tahu jumlah total income kita. Ini adalah titik awal untuk menerapkan metode ini agar kita lebih mudah mengaturnya. Lalu kita harus tahu kebutuhan primer kita atau pengeluaran wajib kita seperti kebutuhan makan, kebutuhan anak, listrik, cicilan hutang, dan lain-lain. Jangan lupa memposkan anggarannya ke amplopnya masing-masing sesuai kategori. Baru kita kemudian bisa menyisihkan untuk tabungan. Tapi jangan sampai kita fokus memperbanyak tabungan tapi menomorduakan kebutuhan pokok kita untuk bertahan hidup. Kunci sukses dari metode ini adalah kita nggak boleh mengganggu amplop atau pos lainnya. Jadi kalau ada dana yang kurang, antisipasinya dari mana dong? Dari unexpected atau dana tak terduga. Bagian ini boleh kok diganggu, tapi tetap dengan alasan yang pasti, karena kebutuhan atau hanya keinginan. Nah, sisanya baru kita bisa gunakan untuk refreshing, seperti makan di luar, jalan-jalan ke lapangan bermain, dan lain-lain. Oh iya, untuk evaluasinya aku nggak ada buat videonya ya. Tapi di sini aku udah kumpulkan sisa evaluasi bulan lalu yang pecahan 20.000-nya untuk mengisi saving challenge 20.000. Dan untuk sisa nominal lainnya aku tabung di satu tempat lainnya. Pecahan 20-an ini bukan hanya dari aku aja ya, tapi juga diberi sama suami kalau dia ada ketemu uang 20-an di dompet langsung dia kasih ke aku. Aku belum tahu sih tujuan saving 20.000 ini untuk apa, tapi aku semangat aja kalau aku udah arsirin tiap helai daunnya itu dengan warna hijau. Dan alhamdulillah selesai juga untuk budgeting Juninya. Aku udah sisihkan untuk tabungan, isi sinking fund, dan alokasikan anggaran ke dompet pintar. Semoga aja bulan ini nggak over budget ya. Terima kasih untuk yang sudah simak video ini hingga akhir. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!